Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Ervina Maulida SPDM MBA dan teman-teman semua. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan terkait surat dinas. Perkenalkan, saya Ahmad Zakaria dengan NIM 17096240046 dengan rekan saya Devni Manditin dengan NIM 17096240008 dan Rafa Setiawan dengan NIM 17096240028. Boleh di next. Lanjut saja, dilanjutkan saya. Nah, topik pembahasan di kelompok kami itu yang pertama ada pengertian surat dinas, fungsi surat dinas, ciri-ciri surat dinas, syarat surat dinas, dan juga jenis-jenis surat dinas. Boleh di next. Nah, yang pertama pengertian surat dinas. Jadi surat dinas merupakan bentuk komunikasi tertulis resmi yang digunakan oleh instansi, lembaga, ataupun organisasi untuk menyampaikan informasi yang bersifat formal. Nah, surat ini memiliki sifat baku dan mengikat secara administratif, sehingga penulisannya harus mengikuti aturan tata naskah dinas yang berlaku. Nah, dalam pembuatannya, surat dinas juga wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, agar isi pesannya jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, surat dinas juga menjadi dokumen resmi yang memiliki nilai hukum serta mencerminkan profesionalisme dan kredibilitas lembaga pengirim. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada fungsi surat dinas. Yang pertama sebagai alat komunikasi resmi. Nah, surat dinas berfungsi sebagai sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan urusan kedinasan. Informasi tersebut bisa berupa instruksi, pemberitahuan, undangan, keputusan, maupun laporan. Nah, karena bersifat resmi, bahasa yang digunakan dalam surat dinas juga harus jelas, baku, dan formal, agar tidak menimbulkan salah tafsir antara pengirim dan juga penerima. Nah, melalui surat dinas, kegiatan komunikasi antar instansi atau antar pejabat dapat dilakukan dengan cara yang tertib, terarah, dan juga terdokumentasi dengan baik. Kemudian yang kedua, sebagai bukti tertulis yang sah. Nah, selain menjadi alat komunikasi, surat dinas juga memiliki fungsi sebagai bukti otentik yang sah atau suatu keputusan perintah atau kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu. Nah, surat ini juga memiliki kekuatan hukum karena memuat tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel resmi dari lembaga pengirim. Nah, apabila terjadi perbedaan pendapat atau permasalahan administratif, surat dinas dapat digunakan sebagai bukti tertulis untuk memperjelas keputusan atau tindakan yang diambil oleh pihak berwenang. Kemudian yang ketiga, sebagai pedoman atau acuan kerja bagi pihak penerima untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, surat dinas seringkali berisi instruksi, penugasan, penugasan atau arahan kerja dari atasan kepada bawahan. Nah, dengan adanya surat dinas tersebut, penerima surat memiliki dasar yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan yang diperintahkan. Surat dinas juga membantu menghindari kesalahpahaman karena perintah yang diberikan tertulis dengan jelas. Nah, oleh karena itu, surat dinas berperan penting sebagai pedoman kerja resmi dalam pelaksanaan tugas di lingkungan organisasi maupun instansi. Kemudian yang keempat, sebagai arsip dan juga dokumentasi yang menjadi catatan administrasi dan bahan evaluasi. Nah, setiap surat dinas yang keluar maupun masuk di suatu instansi wajib diarsipkan sesuai tata naskah dinas. Nah, arsip surat dinas memiliki nilai administratif dan juga historis yang tinggi karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, laporan kegiatan, maupun dasar penyusunan kebijakan di masa mendatang. Nah, dengan pengarsipan yang baik, lembaga dapat menelusuri kembali informasi penting dan juga keputusan yang pernah dibuat secara cepat dan juga akurat. Nah, fungsi dokumentasi ini juga menjaga keteraturan administrasi dan akuntabilitas lembaga. Nah, kemudian yang terakhir sebagai representasi citra dan kredibilitas instansi. Karena surat yang rapi dan sesuai aturan mencerminkan profesionalitas lembaga.
Nah, surat dinas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat. Nah, melalui surat yang disusun dengan bahasa yang baik, format yang rapi, serta isi yang jelas dan sistematis, pihak penerima ini dapat menilai tingkat kedisiplinan dan juga kredibilitas dari lembaga tersebut. Oleh karena itu, kualitas surat dinas menjadi gambaran bagaimana instansi menjalankan tata kelola administrasinya secara profesional, efektif, dan terpercaya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Berikutnya itu ada ciri-ciri surat dinas. Surat dinas ini memiliki ciri agar memastikan komunikasi formal berjalan efektif, jelas, dan memiliki bukti yang sah. Ciri yang pertama itu menggunakan kop surat. Jadi selalu terdapat kop surat yang mencantumkan nama, logo, alamat, kontak dari lembaga atau instansi pengirim. Ciri yang kedua itu memiliki nomor surat, lampiran, dan perihal. Jadi terdapat sistem penomoran yang terstandarisasi untuk keperluan pengarsipan dan pelacakan. Ciri yang ketiga itu menggunakan bahasa baku dan formal, sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang bersifat lugas, tidak bertele-tele, dan menghindari ungkapan emosional atau pribadi. Ciri yang keempat itu ada mengikuti format baku. Penulisannya terikat pada formal tertentu yang sudah umum, seperti bentuk lurus penuh atau full block style, setengah lurus, semi block style, atau bentuk lekuk. Ciri yang kelima itu ada disertai stempel atau cap resmi. Untuk memperkuat legalitasnya, surat dinas yang asli biasanya dibubuhi stempel atau cap resmi dari instansi yang bersangkutan. Ciri yang terakhir itu ada isi bersifat kedinasan. Topik yang dibahas dalam surat dinas selalu berkaitan dengan kepentingan lembaga atau urusan formal, seperti pemberitahuan, instruksi, undangan rapat, atau permohonan resmi. Boleh di next. Berikutnya itu ada syarat surat dinas. Syarat surat dinas ada untuk memastikan komunikasi formal di lingkungan instansi dapat berjalan secara resmi, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Syarat yang pertama itu ada syarat kejelasan. Isi surat harus jelas dan tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu. Informasi mengenai siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa harus tersampaikan dengan transparan. Syarat yang kedua itu syarat kelengkapan. Semua komponen wajib surat dinas harus ada, mulai dari kepala surat, tanggal, nomor, alamat tujuan, salam pembuka, isi, dan salam penutup. Syarat yang ketiga itu ada syarat objektivitas. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan data, bukan opini atau pandangan pribadi penulis surat. Syarat keempat itu ada sistematis. Syarat sistematis ini adalah penyusunan bagian surat harus berurutan dan logis sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Syarat yang kelima itu ada ringkas dan padat. Surat dinas harus langsung menuju ke inti permasalahan tanpa menggunakan kalimat pembuka yang tidak perlu, sehingga efisien dan mudah dipahami. Syarat yang terakhir itu ada kepatuhan pada aturan. Syarat ini yaitu penulis harus patuh pada aturan internal mengenai tata naskah di instansinya, serta aturan kebahasan yang berlaku secara umum. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis surat dinas. Dalam surat menyurat, penulisan harus memahami jenis-jenis surat agar pesan dapat disampaikan dengan jelas, terarah, dan tepat sasaran sehingga mudah dipahami penerima tanpa menimbulkan salah pengertian. Adapun jenis-jenis surat dinas yang pertama itu ada surat perintah. Surat perintah adalah merupakan alat komunikasi yang diberikan atasan dengan tujuan memberikan wewenang serta instruksi tertulis agar pelaksanaan tugas itu jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh isi surat perintah itu adalah eh, nomor surat, perintah yang jelas, terus dasar atau alasan, tujuan, waktu pelaksanaan, pihak yang ditugaskan, tanda tangan pejabat pemberi perintah. Contohnya seperti surat perintah kerja lapangan, perintah pelaksanaan audit, ataupun perintah cuti dinas. Yang kedua ada surat keputusan.
Surat keputusan salah satu jenis surat yang sering digunakan itu adalah surat keputusan bersifat final dan konkret sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimana tujuan dari surat ini itu menetapkan aturan, pengangkatan, pemberhentian, pembentukan panitia, ataupun membuat kebijakan yang bersifat final. Isi penting di surat keputusan itu ada pertimbangan, menimbang, memutuskan pasal keputusan, masa berlaku, lampiran, tanda tangan pengambilan keputusan. Contohnya seperti keputusan pengangkatan jabatan dan juga keputusan pembentukan tim proyek. Selanjutnya itu ada surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan mengenai suatu hal yang harus diketahui, seringkali ditemukan dalam instansi atau lingkungan masyarakat, yang dimana tujuan dari surat pengumuman ini itu memberitahu hal penting seperti perubahan jadwal, hasil seleksi, atau kebijakan baru. Isi penting dari surat pengumuman itu ada judul pengumuman, isi informasi, kontak untuk klarifikasi, serta tanggal berlakunya. Contohnya seperti pengumuman cuti bersama ataupun pengumuman pemenang lomba. Selanjutnya itu ada surat undangan. Surat undangan adalah jenis surat yang sering digunakan untuk mengundang seseorang atau suatu badan dengan memiliki isi yang berbeda-beda sesuai kebutuhannya. Tujuan dari surat undangan itu adalah untuk meminta kehadiran ataupun partisipasi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Isi dari surat undangan itu ada nama acara, tujuan acara, waktu, tempat, agenda, pihak yang diundang, konfirmasi kehadiran, serta tanda tangan. Contohnya seperti undangan rapat, undangan seminar, ataupun undangan peresmian. Selanjutnya itu ada surat edaran. Surat edaran adalah surat yang tertulis dianggap penting dan mendesak yang berisi pemberitahuan resmi ditujukan kepada pihak-pihak tertentu di dalam suatu instansi, lembaga, ataupun organisasi. Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk menyebarluaskan instruksi, pedoman, ataupun informasi yang sama ke banyak unit agar seragam. Isi penting dari surat edaran ini adalah ringkasan kebijakan, ruang lingkup penerima, periode berarti edaran tentang bersama. Selanjutnya adalah surat tugas. Surat tugas merupakan surat yang dibuat oleh atasan yang berwenang kepada pegawai yang akan diberikan tugas atau hal yang akan dilakukan. Eh, Tujuannya adalah untuk menetapkan tugas, waktu, dan tanggung jawab serta mempermudahkan pertanggungjawaban. Isi dari surat tugas ini adalah nama pegawai, deskripsi tugas, durasi, tujuan, wewenang, serta lampiran bila diperlukan. Contohnya seperti surat tugas narasumber ataupun surat tugas perjalanan dinas. Yang ketujuh itu ada surat keterangan. Surat keterangan adalah merupakan jenis surat yang sering digunakan dalam suatu instansi ataupun lembaga tertentu untuk memberikan suatu keterangan informasi kepada seseorang. Jadi tujuan dari surat keterangan ini itu menjadikan bukti tertulis tentang status, keadaan, ataupun peristiwa tentang keterangan kerja ataupun keterangan sehat. Adapun isi penting dari surat keterangan ini yaitu identitas pihak yang diberikan keterangan, isi pernyataan atau fakta yang dikonfirmasi, periode berlaku, serta tanda tangan pejabat. Contohnya seperti surat keterangan kerja, keterangan domisili, ataupun keterangan yang tidak mampu. Selanjutnya itu ada surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah merupakan salah satu cara yang efektif dan formal untuk menginformasikan suatu hal dari seorang atau instansi kepada pihak lainnya. Jadi tujuan surat pemberitahuan ini itu menginformasikan agar pihak terkait mengetahui sesuatu yang lebih netral dibandingkan dari surat pengumuman. Isi dari surat pemberitahuan ini adalah uraian informasi, tanggal atau efektivitas kontak untuk tanya jawab. Contohnya seperti pemberitahuan perubahan jadwal kerja ataupun pemberitahuan tentang pemeliharaan sistem. Selanjutnya itu ada surat
surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat kuasa merupakan salah satu jenis surat yang resmi yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat yang berhak kepada pihak lain untuk mewakili serta dalam melakukan suatu urusan. Jadi tujuan dari surat pengumuman ini itu eh, mengalihkan hak atau wewenang sementara agar pihak lain dapat bertindak atas nama pemberitahuan kuasa, yang dimana isinya itu identitas pemberi dan penerima kuasa, uraian wewenang, jangka waktu, serta tanda tangan atau saksi notaris yang jika diperlukan. Contohnya seperti surat pengambilan dokumen serta surat yaitu. Selanjutnya, surat pengantar. Surat pengantar adalah surat resmi yang dikeluarkan instansi, organisasi, ataupun lembaga tertentu untuk memberikan informasi penting kepada pihak tertentu. Tujuan dari surat ini adalah mempermudah penerima atau pemrosesan berkas oleh pihak tertentu. Isi penting dari surat pengantar itu adalah daftar lampiran, tujuan pengiriman, ringkasan isi lampiran, serta kontak pengirim. Contohnya seperti surat pengantar berkas lamaran kerja ataupun pengantar permohonan administrasi. Selanjutnya itu ada surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuatkan oleh pelamar untuk mengajukan diri pada suatu instansi ataupun perusahaan, yang dimana tujuan dari surat lamaran pekerjaan ini mengajukan diri sebagai calon karyawan dan melampirkan dokumen pendukung. Isi penting dari surat lamaran pekerjaan ini itu adalah identitas pelamar, posisi yang dilamar, ringkasan kualifikasi atau pengalaman, lampiran CV atau ijazah, kontak serta tanda tangan. Contohnya seperti lamaran staf administrasi ataupun lamaran guru. Selanjutnya ada surat permohonan. Surat permohonan merupakan surat resmi yang dibuat untuk menyampaikan permintaan dari seseorang atau instansi kepada pihak lain dengan tujuan tertentu. Isi pentingnya itu adalah uraian permintaan, alasan atau tujuan, dokumen pendukung, jangka waktu yang diharapkan, serta tanda tangan. Contohnya seperti permohonan bantuan dana ataupun permohonan izin penggunaan tempat. Selanjutnya ada berita acara. Berita acara merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti sah tentang berlangsungnya suatu kegiatan atau kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan, tentang kejadian, hasil rapat, serah terima, ataupun temuan. Isi dari berita acara itu ada judul, hari, tanggal, waktu, tempat, pihak-pihak yang hadir, kronologi kejadian atau hasil, serta tanda tangan pihak terkait dan saksi. Contohnya seperti berita acara serah terima barang ataupun berita acara rapat atau berita acara pemeriksaan. Yang terakhir itu ada surat perjanjian. Surat perjanjian adalah surat yang berisi persetujuan yang mengikat antara dua pihak atau lebih. Dengan surat perjanjian ini, kedua belah pihak akan menepati janji yang telah disepakati. Jadi, tujuannya itu untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta sanksi jika tidak dipenuhi. Isi dari surat perjanjian itu ada identitas para pihak, pokok-pokok perjanjian, hak dan kewajiban, jangka waktu, harga atau kompensasi, klausus pemutusan, tanda tangan sanksi atau notaris jika diperlukan. Contohnya seperti perjanjian
ataupun kontrak jasa. Adapun daftar pustaka atau sumber-sumber yang kami dapati dari hasil diskusi kami tadi. Sekian kasih dari kelompok 7, kurang dan lebihnya. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.